Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan dari tugas kami mengenai biografi tokoh milenial nasionalis inspiratif. Dalam kesempatan kali ini, kami mengangkat biografi Bapak Ganjar Pranowo. Sebelum melanjutkan penjelasan, kita perkenalan dulu ya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Zulela, kemudian ada Alan Dwi Putra, ada Putri Citasari, Sindia Risna Pradita, dan Siti Rahmawati. Berikut adalah profil singkat dari Bapak Ganjar. Bapak Ganjar memiliki nama lengkap Haji Ganjar Pranowo, SH.MIP. Beliau lahir pada 28 Oktober tahun 1968 di Karanganyar, Jawa Tengah. Istri beliau adalah Hajah Siti Atikoh Supriyanti. Beliau mempunyai seorang putra, yaitu Zinidin Alam Ganjar. Orang tua dari Bapak Ganjar adalah ayah beliau bernama Pamuji dan ibu beliau bernama almarhumah Sri Suparmi. Beliau beragama Islam. Yang kedua adalah karir. Berikut adalah perjalanan dari karir Bapak Ganjar. Yang pertama, beliau menjadi konsultan HRD PT Prakarsa pada tahun 1995 sampai dengan pada tahun 1999. Kemudian beliau menjadi anggota Komisi 4 DPR RI pada 2004 hingga 2009 pada bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, pangan. Lalu dilanjutkan, beliau menjadi Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI pada bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan, dan reformasi agraria pada tahun 2009 hingga 2013. Kemudian pada tahun 2009 hingga tahun 2010, beliau sempat menjadi anggota Pansus Angket Bank Senturi. Kemudian pada tahun 2010 hingga tahun 2013, beliau juga menjadi anggota Tim Was Senturi di DPR RI. Bapak Ganjar juga pernah menjabat sebagai Ketua Pansus RUU tentang partai politik di DPR RI pada tahun 2007 hingga 2009. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Pansus tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di DPR RI pada tahun 2007 hingga 2009. Bapak Ganjar pernah menjadi anggota Badan Legislasi DPR RI tahun 2004 hingga tahun 2010. Beliau juga pernah menjadi Sekretaris Fraksi PDIP MPR RI tahun 2009 hingga tahun 2010. Kemudian beliau juga pernah menjadi Sekretaris 1 Fraksi PDIP DPR RI tahun 2007 hingga tahun 2009. Beliau juga pernah menjadi Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI tahun 2010 hingga tahun 2013. Dan pada tahun 2013 hingga tahun 2018, Bapak Ganjar menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kemudian Bapak Ganjar menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah kembali pada periode kedua dengan masa jabatan pada 2018 hingga tahun 2023. Ganjar Pranowo adalah sosok ASN yang telah menjalankan 3 fungsi ASN dalam karirnya selama memimpin Jawa Tengah, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga yaitu perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu, Ganjar Pranowo adalah sosok ASN yang memiliki nilai dasar nasionalisme sebagai ASN yang menerapkan Pancasila sebagai dasar dalam menjalankan tugas. Apa saja nilai dasar nasionalisme sebagai ASN yang menerapkan Pancasila sebagai dasar dalam menjalankan tugasnya? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki nilai religius, toleran, transparan, etos kerja, tanggung jawab, amanah, dan percaya diri. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki nilai humanis, tenggang rasa, persamaan derajat, saling menghormati, tidak diskriminatif. Ketiga, persatuan Indonesia, memiliki nilai cinta tanah air, rela berkorban, menjaga ketertiban, mengutamakan kepentingan publik dan gotong royong. Keempat,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki nilai musyawarah mufakat, kekeluargaan, menghargai pendapat, dan bijaksana. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki nilai bersikap adil, tidak serakah, tolong-menolong, kerja keras, dan sederhana. Berikut adalah deretan prestasi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan fungsi ASN selama beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Yang pertama, sila 1, ketuhanan yang Maha Esa memiliki nilai religius, toleran, transparan, etis kerja, tanggung jawab, amanah, dan percaya diri. Implementasi dari Pancasila 1 yang dilakukan Pak Ganjar Pranowo adalah ketika menjadi Gubernur Jawa Tengah, yaitu reformasi birokrasi. Program Ganjar dinilai berhasil diantaranya lelang jabatan dari eselon 1 hingga 4, pelopor LHKPN hingga pejabat eselon 4, pelopor gratifikasi seluruh pejabat, peningkatan tunjangan pegawai dan pelayanan publik mudah, murah, cepat. Atas kinerjanya tersebut, Pemprov Jateng menduduki peringkat teratas atas penilaian hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berikut adalah salah satu gambar dari Pak Ganjar Pranowo yang memantau pelayanan publik di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Yang kedua, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki nilai humanis, tenggang rasa, persamaan derajat, saling menghormati, dan tidak diskriminatif. Implementasinya yaitu pondok pesantren dan masjid mengeluhkan susah mengakses bantuan sosial dan ibadah karena adanya regulasi baru. Ganjar membuat terobosan yaitu mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN yang berjumlah lebih dari 40.000 di Pemprov Jateng untuk berzakat. Berdasarkan PP nomor 14 tahun 2014, Impres nomor 3 tahun 2014, dan imbauan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, pendapatan setiap ASN dipotong langsung 2,5% per bulan. Terkumpul 1,6 miliar yang digunakan untuk bantuan kebencanaan, perbaikan rumah tak layak huni, pendidikan dan pondok pesantren, masjid, bidang kesehatan, dan lain-lain. Kita lihat gambar di samping. Pak Ganjar Pranowo merupakan salah satu orang atau ASN di Jawa Tengah yang cinta gerakan zakat. Berikut adalah implementasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dalam salah satu prestasinya yang berhubungan dengan sila persatuan Indonesia yang memiliki nilai cinta tanah air, rela berkorban, menjaga ketertiban, mengutamakan kepentingan publik, dan gotong royong. Ganjar menolak pemberlakuan seragam ASN yang ditetapkan Kemendagri. Dia justru menetapkan sejumlah ASN Pemprov Jawa Tengah mengenakan batik daerah masing-masing sebagai pakaian kantor dari hari Selasa hingga hari Jumat. Penggunaan batik secara massal ini berhasil menggairahkan pasar batik di Jawa Tengah. Kemudian, untuk sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang memiliki nilai musyawarah, mufakat, kekeluargaan, menghargai pendapat dan bijaksana, Ganjar mencanangkan program pembentukan desa tangguh bencana pada tahun 2016 silam. Targetnya adalah hingga tahun 2018 seluruh desa dari 2.204 desa rawan bencana di Jawa Tengah sudah terbentuk desa tangguh. Selain itu, Ganjar juga membentuk 100 desa berdikari, yakni kawasan desa yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, baik pariwisata hingga sumber daya alam dan energi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Baik, saya Cindy Arsna Pradita akan melanjutkan pemaparan dari Ibu Rahma. Sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
memiliki nilai bersikap adil, tidak serakah, tolong-menolong, kerja keras, dan sederhana. Ganjar Pranowo adalah salah satu sosok pejabat pemerintah yang sederhana dan bekerja keras. Banyak usaha maupun terobosan baru yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah ini. Salah satunya adalah menerbitkan kartu tani. Berawal dari fenomena kelangkaan pupuk karena penyelundupan pupuk bersubsidi, Ganjar kemudian membuat kartu tani. Dalam kartu ini ada data identitas petani, luas lahan, jenis tanaman, dan kebutuhan pupuk. Di luar petani, tak ada yang bisa mengakses pupuk bersubsidi, sehingga meminimalisir kejahatan dan penyalahgunaan wewenang. Presiden Jokowi kemudian mengapresiasi dan menjadikan kartu tani sebagai program nasional. Di bidang pertanian, Ganjar juga mendapat penghargaan dari Badan Standarisasi Nasional sebagai pelopor Standar Nasional Indonesia atau SMP Pertanian Organik. Komitmen aktualisasi. Meneladani dari perjalanan karir dan prestasi Ganjar Pranowo, kami berkomitmen untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayanan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Melakukan inovasi dan memberikan kontribusi bagi kemajuan instansi. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai biografi tokoh milenial nasionalis inspiratif yaitu Ganjar Pranowo. Semoga bermanfaat. Terima kasih.